Halo, selamat datang kembali. Kita semua tahu ya, bencana itu bisa datang kapan aja. Tapi sadar doang tuh nggak cukup. Nah, di sini kita bakal ubah kesadaran itu jadi aksi nyata. Gimana caranya merancang proyek mitigasi yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus hadapi faktanya dulu. Kalau kita ngomongin soal bencana di Indonesia, ini bukan lagi sekedar teori atau cerita jauh. Ini tuh ancaman nyata yang ada di sekitar kita setiap hari. Coba deh, renungin sementang. Kamu, keluarga, atau mungkin teman-teman, pernah nggak ngalamin langsung yang namanya bencana? Entah itu banjir, gempa bumi, atau bahkan pandemi yang baru aja kita lewatin bareng-bareng. Nah, pengalaman personal kayak gini nih yang bikin topik ini jadi relevan dan penting banget buat kita semua. Dan skala masalahnya ini bukan main-main loh. Menurut World Risk Report tahun 2022, Indonesia itu negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga di seluruh dunia. Wow, ini bukan cuma angka statistik di atas kertas ya, ini realita kita. Angka ini makin memperjelas situasinya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nyatat ada 2.277 kejadian bencana di Indonesia. Dan itu cuma di tahun 2022 aja. Artinya apa? Ancamannya itu konstan, selalu ada. Oke, untuk bisa nemuin solusi yang tepat, kita harus kenal dulu nih sama musuh kita. Ternyata bencana itu punya 3 wajah yang berbeda. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, kalau menurut definisi resminya, bencana itu adalah sebuah gangguan serius yang dampaknya luas banget. Mulai dari korban jiwa, kerusakan lingkungan, rugi harta benda, sampai ke dampak psikologis atau trauma. Ini jadi fondasi pemahaman kita ya. Wajah yang pertama, ini yang paling sering kita dengar, bencana alam. Ini murni kekuatan alam yang luar biasa dahsyat. Contohnya ya gempa bumi, karena pergeseran lempeng tektonik, atau tsunami yang menyapu bersih pesisir. Lalu, wajah yang kedua ini adalah bencana non-alam. Seringnya sih ini disebabkan sama kegagalan teknologi atau kesalahan manusia. Contoh klasiknya itu tragedi Minamata di Jepang gara-gara pencemaran merkuri. Dan yang paling relevan buat kita sekarang? Tentu aja pandemi COVID-19. Dan wajah yang ketiga adalah bencana sosial. Yang ini lahir murni dari konflik antar manusia. Bisa berupa kerusuhan, konflik sosial, sampai terorisme. Ini jadi bukti kalau ancaman itu nggak selamanya datang dari alam. Nah, kita udah paham kan masalahnya apa aja? Sekarang, yuk kita geser fokus ke solusinya. Disinilah konsep kunci ini masuk, mitigasi. Ini bukan soal nunggu bencana datang terus bereaksi, tapi soal aksi proaktif sebelum kejadian. Jadi mitigasi itu intinya apa? Gampangnya, ini adalah segala upaya buat mengurangi resiko sebelum bencana terjadi. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa aksi fisik kayak membangun tanggul laut, atau yang non-fisik kayak edukasi kesiapsiagaan gempa di sekolah-sekolah. Dua-duanya sama pentingnya. Dan yang perlu diingat, mitigasi itu sebuah siklus yang nggak ada habisnya. Mencakup persiapan dan pengetahuan sebelum bencana, gimana cara merespons yang benar pas bencana terjadi, dan tentunya proses pemulihan dan pembangunan kembali setelahnya. Teori-teori tadi penting banget. Tapi gimana sih bentuk nyata mitigasi di lapangan? Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh praktisnya biar lebih kebaya. Prosesnya bisa kita bedah kok. Coba kita ambil contoh gempa bumi. Bencananya gempa. Penyebabnya pergeseran lempeng tektonik. Dampaknya udah pasti kerusakan bangunan, ada korban luka, bahkan trauma. Nah, dari analisis ini kita bisa langsung rancang solusi yang spesifik. Misalnya edukasi publik, latihan simulasi gempa, dan pasang rambut jalur evakuasi yang jelas. Nah, ini salah satu bentuk mitigasi paling simpel tapi efektif banget yang bisa kita semua lakuin. Nyiapin tas siaga bencana. Ini persiapan pribadi yang krusial. Isinya ya barang-barang penting buat bertahan hidup. Ada kotak P3K, makanan kering, air minum, sampai salinan dokumen-dokumen penting. Selain persiapan pribadi, ada juga mitigasi struktural. Ini soal cara kita membangun. Dengan pakai bahan bangunan yang berkualitas, perkuat struktur beton pakai baja, kita bisa loh bangun rumah yang lebih tahan guncangan. Ini bisa jadi pembeda antara selamat atau enggak saat gempa terjadi. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kita udah ngobrolin masalahnya, udah lihat juga potensi solusinya. Sekarang giliran kamu. Betul, proyek kamu sendiri dimulai dari detik ini. Eits, jangan langsung ngerasa bebannya berat. Prosesnya bisa kita pecah jadi langkah-langkah yang jelas kok. Mirip metode ilmiah. Pertama, rancang dulu prototipe atau purwarupanya.
Terus coba bangun. Setelah itu evaluasi apa yang kurang. Nah, dari masukan itu, desain ulang lagi biar lebih baik. Dan terakhir, jangan lupa komunikasikan hasilmu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu tantangan. Coba deh lihat sekeliling kamu. Kenali resiko apa yang ada di daerahmu. Dengan semua pengetahuan yang barusan kita bahas, kira-kira solusi mitigasi apa yang bisa kamu ciptakan untuk komunitasmu? Ingat, inovasi itu dimulai dari kamu.